Shalom, sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di akhir pekan ketiga dalam bulan Juli tahun 2022. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 23 Juli tahun 2022 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-16 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada hari ini mengambil tema dihimpit namun tidak terjepit. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yeremia 7 ayat 1 sampai dengan 11. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 84 ayat 3 sampai dengan 6a, ayat 8a dan ayat 11. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 1 ayat 21 dan Injil sendiri diambil dari Injil Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik sahabat kuntum yang terkasih, jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini agar kuntum dapat terus berkembang semakin lebih baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, pada bacaan Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30 merupakan perumpamaan yang bisa menjadi peringatan dan sekaligus kekuatan bagi kita semua, pembaca dan pemirsa setia kuntum dimanapun berada. Memberikan peringatan, karena ternyata iblis sama gencarnya dengan Allah Tritunggal Maha Kudus di dalam menyebarkan pengaruh di tengah-tengah dunia ini. Menurut penulis, yang digambarkan sebagai musuh orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya dalam ayat 25-26 adalah iblis. Sementara yang digambarkan sebagai orang yang menabur benih yang baik pada ayat ke-24 adalah Allah Tritunggal Maha Kudus sendiri. Allah Tritunggal Maha Kudus memanggil manusia untuk mengenal Dia dan kerajaannya serta memberikan pengajaran hidup yang suci dan mengasihinya dan sesama. Tetapi iblis mengacaukannya dengan berbagai ajaran tentang berhala palsu dan jerat kenikmatan duniawi, serta menyebarkan kecemaran hidup di dalam dosa dan berpusat pada diri sendiri. Lihatlah betapa besar pengaruh yang telah iblis berikan dan betapa besar pengikutnya saat ini, di mana antara lain banyak orang yang menolak Allah Tritunggal Maha Kudus, hidup di dalam kecemaran, membenci satu sama lain, menipu, membunuh, dan mengacau balaukan kehidupan orang lain. Tawaran iblis untuk berdosa, mengabaikan Allah Tritunggal Maha Kudus, dan menjadikan diri pusat dari hidup dan kehidupan selama ini adalah tawaran yang begitu gencar diberikan. Sehingga kita mulai hilang kewaspadaan dan mulai terbiasa dengan semuanya itu. Kita mulai tidak sadar betapa halus, tetapi gencarnya tawaran iblis untuk mengabaikan Allah Tritunggal Maha Kudus, sehingga menjadi penyebab betapa kita sulit menang melawan iblis. Perumpamaan ini memberikan gambaran betapa sulitnya membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik pada awal mulanya, karena tumbuh bersama-sama. Tetapi perumpamaan ini juga memberikan pengharapan dan kekuatan bagi kita semua,
karena Allah Tritunggal Maha Kudus tidak mau mencabut lalang di tengah gandum dan menunggu hingga saatnya penghakiman akhir untuk membongkar semuanya sebagaimana tercantum dalam ayat yang ke-30. Ini berarti setiap tindak tanduk iblis telah diketahui dan diizinkan untuk sementara waktu olehnya. Allah Tritunggal Maha Kudus adalah pemilik kuasa yang berdaulat sejati, sehingga iblis pun harus sujud menyembahnya dan tidak bisa berbuat apa-apa di luar rencana dan kehendaknya. Iblis sesungguhnya menjadi alat yang dimanfaatkan Allah Tritunggal Maha Kudus untuk menguji orang-orang baik dan benar, sehingga ketika mereka berhasil menang, maka namanya yang mereka sembah akan semakin diagungkan oleh mereka. Pada waktu akhir zaman, semua pengikut Allah Tritunggal Maha Kudus akan mendapatkan kelegaan, tetapi semua pengikut iblis akan mendapatkan penghakiman. Sahabat Kuntum yang terkasih, jangan tanya mengapa Allah Tritunggal Maha Kudus membiarkan banyak kejahatan di dunia ini. Tetapi tidak ada cara untuk tetap menjadi miliknya dan mengerjakan kebenarannya selain mendalami firman-Nya dan menaatinya. Allah Tritunggal Maha Kudus sendiri akan memberikan pengertian kepada mereka yang tulus dan tekun mencari kebenaran melalui firman-Nya. Oleh karena itu, marilah kita bertekun untuk berada di dalam kebenaran firman Allah Tritunggal Maha Kudus dan meminta anugerah-Nya agar kita sanggup memahami dan menjalani perintah-Nya di sepanjang hari ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah video ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin lebih baik. Terima kasih, selamat berakhir pekan bersama orang-orang yang tercinta. Selamat pagi dan salam.